Dari surga datang untuk
Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bila kemarin setiap kami umat milik kepunyaan-Mu merayakan kebangkitan-Mu, hari ini juga Pray for Indonesia juga merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Paskah yang luar biasa, berita kebangkitan Yesus menjadi keselamatan bagi setiap kami. Kami juga akan bersama-sama dibangkitkan, mengalami kuasa kebangkitan Yesus, untuk kami dijadikan alat Tuhan yang luar biasa di hari-hari ini ya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji-muji Engkau, bersorak-sorai bersuka cita bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk bersuka cita, menari bagi hormat kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap untuk memuji-muji Tuhan dan bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari katakan kiri kanan, katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Selamat Paskah. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat
Persembahan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kami dari Umas GB Philadelphia Harapan Indah ingin mempersembahkan satu pujian bagi Tuhan, karena justru Yesaya 46 ayat 4 berkata, justru Umas itu usia yang disayang-sayang Tuhan. Kenapa? Usia yang digendong. Karena apa? Karena rambutnya sudah putih. Tapi jangan takut, jangan khawatir, justru disayang Tuhan loh digendong. Kalau Agus masih anak muda belum digendong ya Gus, nanti ya kalau rambutnya putih ya. Haleluya. Puji Tuhan, kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami
siang hari ini Tuhan, kami Tuhan mengucap syukur mengadakan ibadah Paskah di tempat ini Tuhan. Kami merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan mati Tuhan memberi bangkit Tuhan untuk memberikan kemenangan atas hidup kami Tuhan. Tuhan bangkit Tuhan, ada hari esok Tuhan. Sebab ada hari esok Tuhan kami mulai menerima kemenangan atas hidup kami Bapa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami Tuhan ingin memberikan persembahan Tuhan. Mari Tuhan jamah setiap kami, beri hati kami untuk memberi Tuhan. Kami percaya apabila kami memberi Tuhan yang beri lebih lagi daripada kami Bapa. Kami bersyukur berterima kasih. Sama-sama kita katakan amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sambil makin berdiri kita katakan Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Kami kagum akan Engkau Tuhan. Amin. Kalau kami ada bersama-sama dalam ibadah di tempat ini Tuhan, biarlah kasih anugerah terus dilimpahkan buat setiap pribadi-pribadi kami yang ada pada saat ini Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan lewat peristiwa Paskah yang baru kemarin kami rayakan, bentuk daripada kasih Tuhan yang begitu besar buat hidup kami, biar kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami boleh mengasihi Tuhan lebih lagi dan mengasihi sesama lebih lagi Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, pakai kami semua Tuhan, kuduskan nama-Mu, kuduskan kami, berkati kami semua pada hari ini, pagi ini Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi berkat buat kami Tuhan, perintah bagi kaki kami, terang bagi dalam hidup kami. Amin. Untuk tangan buat Tuhan dulu. Haleluya. Terima kasih Kak Evi, Bu Wawa, Kak Maria, pelayanannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita ada di hari-hari Paskah ya.
Jadi momentum Paskah ini adalah sangat penting buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Inilah puncak daripada kita di dalam kekristenan kita. Ya. Natal mungkin seringkali kita rayakan dengan meriah, mewah. Tapi kalau Paskah sudah di mana-mana sederhana saja. Padahal Paskah itu seharusnya lebih meriah daripada Natal. Ya, kenapa? Karena Paskah adalah peristiwa Yesus yang bangkit, yang menunjukkan bahwa dia bangkit, dia hidup dari kematian, buat kita itu membawa kita kepada kebangkitan buat hidup kita ke masa esok ke depan. Bangkit, ya, bicara tentang keselamatan yang pasti dalam Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya bicara tentang kasih Tuhan yang mengampuni, kasih Tuhan yang mengampuni, kasih Tuhan yang rela berkorban. 3 hal yang Paskah ini penting buat kita adalah bicara tentang 3 hal: kasih, pengampunan, dan pengorbanan. Ya. Injil Yohanes 3 ayat 16. Nah, bisa ditampilkan ke ayatnya ini. Saya bikin PPT tadi sebelum kasih ya. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Ya. Ingat, ayat ini sangat ayat emas ya buat kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Karena itu diberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus ada di surga, amin. Tapi karena kasihnya yang besar tadi, dia mau turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua umat manusia yang berdosa. Bayangkan kalau Yesus ada di surga enak gak? Luar biasa enak kan? Yesus sedang tinggi di surga hanya memerintah, tapi di dunia dia diperintah. Sama kita banyak minta sama Yesus kan. Baik, kasih Tuhan, tapi dia rela. Dia meninggalkan yang kenyamanannya, dia tinggalkan kemewahannya, dia tinggalkan kebesarannya untuk Anda dan saya. Nah, saya tekankan kepada kita semua anak-anak Tuhan, kalau kita percaya Yesus hari ini, momentum Paskah itu sangat penting untuk kita untuk apa? Mengevaluasi diri kita. Bagaimana kita selama ini mengikuti Yesus? Padahal Yesus sudah berkorban kan? Mati di atas kayu salib itu bukan pengorbanan yang biasa. Mati di atas kayu salib yang paling hina sampai hari ini, mungkin kematian hukuman yang paling hina adalah di kayu salib. Tidak ada lagi. Kalau mati dihukum ditembak selesai sudah. Ya, hukuman mati karena cara yang lain pun dikancung udah selesai, kepala putus selesai. Tapi di salib itu penderitaan, sakit, matinya pelan-pelan. Kebayang nggak Bapak Ibu kalau yang namanya mati pelan-pelan rasanya seperti apa? Ya, matinya pelan-pelan. Ya, maka Yesus mati dia jam 3 sore yang baru selesai dia. Tapi kan disalibnya jam 9 pagi. Berapa jam dia menderita digantung di atas kayu salib? Matinya pelan-pelan berjam-jam. Sakitnya minta ampun. Karena ingat, di salib Yesus itu adalah dalam sisi kemanusiaannya, bukan ketuhanannya. Dia adalah rebut manusia kita, daging kita, sama dengan kita sebagai manusia. Nah, seringkali karena kita nggak tahu atau tidak mengerti, kita berkata atau kita berpikir karena dia Tuhan, ya sudahlah disalib juga nggak apa-apa, artinya dia bisa melewati semua itu kok. Karena rasa sakit mungkin kita bayangkan begitu, dicambuk, dihina, dapat diludahi, dia nggak punya perasaan gitu karena dia Allah. Kita berpikirkan begitu, makanya kekristenan nggak pernah berubah. Ya, orang-orang Kristen banyak nggak berubah, biasa, karena dianggap Yesus itu kan Tuhan. Kalau dia dihina, dicaci maki, dianiaya, dipukul, dikebukin, ya biasa. Dia nggak rasa sakit kok dia Tuhan. Enggak, saudara. Dia manusia seperti kita, dikatakan. Ya. Nah,
Nah itulah yang kita harus, mindset kita nih harus betul-betul hari ini semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita tahu bahwa itulah penderitaan amat sangat yang Tuhan sudah tanggung buat Anda dan saya di atas kayu salib sampai mati, tergantung berjam-jam, dan dikubur, hari ketiga dia bangkit. Nah, ini harus penting dulu buat kita supaya kita berubah. Katakan berubah. Katakan berubah. Ya. Nah, kasih Yesus itu adalah kasih yang besar. Ya. Kasih yang besar, pengampunan bagi manusia yang berdosa, pengorbanan Yesus bagi keselamatan kita. Yang pertama, kasih Yesus yang tanpa batas, ya, dalam Roma 5 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan apa? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Ingat, kita diselamatkan bukan karena kita baik. Kita diselamatkan bukan karena kita benar. Ya, kita benar dulu, baik dulu, baru diselamatkan oleh Yesus. Iya, kita diselamatkan ketika kita masih berdosa. Saya masih berdosa, Anda masih berdosa. Dia pilih kita untuk diselamatkan. Gratis, nggak usah bayar, free. Nah, ini kan bentuk kasih Tuhan yang luar biasa. Ada yang terima Yesus dibayar? Kasih tahu saya. Ya kan? Gak ada bayar kan? Itu karena kita pilihan. Nah, bicara tentang pilihan saja, itu Anda adalah orang yang spesial. Karena di seluruh dunia ini, bahkan sampai orang Yahudi sekalipun belum ada yang percaya Yesus, ya. Orang Yahudi sendiri, umat pilihannya itu yang percaya Yesus baru berapa persen kok. Ya, paling baru hitungan 2-3% aja yang percaya Yesus, orang Yahudi. Sampai hari itu sedikit sekali. Maka itu mereka merayakan Paskah itu bukan karena mereka merayakan ketika Paskah perjanjian baru, seperti kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus. Paskah yang orang Yahudi rayakan adalah pada waktu itu karena mereka merayakan ketika mereka keluar dari tanah Mesir sebagai budak. Tuhan tolong mereka sebagai budak keluar dari tanah Mesir. Itulah yang disebut Paskah. Paskah artinya melalui, melewati. Nah, itulah Paskah orang Yahudi sampai hari ini mereka rayakan, bukan kebangkitan Yesus karena mereka belum percaya Yesus. Nah, tapi waktunya memang bersamaan, peristiwanya seperti bersamaan kejadian Yesus mati itu. Mereka mau merayakan Paskah. Memang udah agenda surga, semuanya dibikin dengan tepat waktu. Ini agenda Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau kita ngerti lebih dalam tentang kasih Tuhan ini, Bapak Ibu, saya lihat Kristen kita akan berubah banyak, saudara. Kita akan menjadi serupa Kristus, segambar dengan Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi sesama kita sungguh-sungguh. Itulah kasih Yesus kan, kasih agape, kasih yang sempurna, nggak pilih-pilih kan. Kalau engkau baik sama aku akan baik sama kamu gitu kan. Kalau kamu jahat, aku lebih jahat lagi. Kalau Yesus kan enggak lihat. Dia mengasihi kita semua. Walaupun kita masih jahat, masih berdosa, Dia mau mengasihi kita. Tutup tangan dulu deh buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kasihnya tidak terbatas. Yang pertama. Yang kedua adalah pengampunan yang sempurna. Lukas 23 ayat 34. Ya, kita lihat lagi ayatnya. Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Luar biasa ya. Yesus mengampuni bahkan saat Dia disalibkan. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka telah perbuat.
Kalau seandainya Yesus jahat, mati semua itu. Prajurit-prajurit, orang-orang yang menghujat dia itu waktu dia disalib itu, wah, kalau dia jahat bisa mati semua itu, saudara. Ya, pikirin malaikat aja satu, mau sama banyak selesai sudah. Dan salib itu jadi bukan bagian Yesus lagi, jadi diselamatkan dari salib. Tapi kalau Yesus nggak disalib, berarti tidak ada keselamatan. Ya, sebab keselamatan itu adalah karena kematian Yesus, karena darah Yesus itulah saudara bisa ditebus dari dosa-dosa kita. Amin. Kalau nggak ada pencurahan darah, nggak ada pengampunan, saudara. Ya, ini yang saya terus tanamkan dalam hati saya, betapa besarnya kasih Tuhan itu buat hidup saya, buat kita semua. Sehingga kita nggak bisa lagi artinya main-main dengan Tuhan, ikut Tuhan, melayani Tuhan, ya. Kita nggak bisa main-main lagi untuk melakukan hal-hal yang dosa sifatnya, yang jahat. Artinya kalau kita berbuat dosa lagi, kita sudah menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya, kesekian kalinya. Tanpa sadar kita sedang menyalibkan Yesus lewat dosa-dosa kita. Tanpa sadar kita mengecewakan hati Yesus. Ya. Tidak ada dosa yang terlalu besar diampuni sama Tuhan. Pengampunan membuka jalan pemulihan. Ya, kita harus belajar mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Ya. Jangan menyimpan kepahitan. Terima pengampunan Tuhan itu dengan iman kita. Kita diampuni, kita dikuduskan, kita disucikan, kita dibenarkan. Katakan amin. Ya. Ya, gak apa loh, saudara. Kalau saudara disakiti sama orang, saudara bisa mengampuni. Apalagi yang sifatnya kalau sampai difitnah. Fitnah ini kan artinya sesuatu yang bohong, ya. Tetapi kita dikatakan hal-hal yang salah, tapi bukan karena kita salah. Artinya cari-cari kesalahan kita lah, difitnah, ya. Yang benar jadi salah, salah jadi benar sebagai buat itu apa? Buat kita kan bisa marah besar, ya. Orang kita nggak lakukan dikatakan sama lakukan. Wow. Nah, Yesus kan difitnah sama siapa? Sama Yudas kan. Muridnya loh, yang selama 3,5 tahun Yudas bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Yudas sama-sama Yesus setiap hari 3,5 tahun. Itu Pak Pendeta dulu kalau ngajar dosen tuh ngajar berapa SKS tuh 3,5 tahun belajar. Setiap hari Pak. Berapa SKS tuh? Waduh, makanya murid-murid Yesus tuh pantas gelarnya doktor itu. Sepertinya mereka kan nelayan-nelayan, ya, sederhana. Betul, tapi setiap hari belajar sama guru besar. Gelarnya ada dokter teologi. Gurunya Tuhan Yesus sendiri lagi, wow. Keren kan? Tapi Yudas gagal. Bayangin, saudara. Ya, dekat sama Yesus tapi setiap hari, dia gagal. Malah dikhianati Tuhan Yesus. Jangan sama kita menjadi seperti Yudas, ya. Hati-hati, saudara. Kita mengkhianati Yesus lagi. Kita sudah banyak ditolong Tuhan, diselamatkan dengan nyawanya, darahnya. Lalu kita berjalan sama Tuhan karena kita meninggalkan Yesus di hari-hari terakhir. Bagus teman-teman, hati-hati. Yesus pernah berkatakan, jangan sampai yang awal menjadi yang terakhir. Ini hati-hati, karena ini perkataan Tuhan Yesus. Saya melihat banyak orang-orang Kristen yang gagal di sini sampai akhir. Bahkan bukan hanya orang-orang Kristen yang biasa, ya, yang level-levelnya hamba-hamba Tuhan pun ada kalanya mereka pun gagal di garis akhir. Nah, buat kita semua termasuk buat saya ini harus warning, hati-hati. Karena ini adalah pesan Tuhan buat Anda dan saya supaya hati-hati, jangan sampai kita yang sudah awal-awal percaya Yesus melayani Tuhan, ikut Tuhan, rajin, ya dalam hal ibadah, pelayanan dan banyak hal ikut Tuhan. Nanti hari yang terakhir karena banyak godaan, cobaan, ujian, tantangan hidup, kita menjadi lemah,
kita tinggalkan Yesus. Sementara yang akhir, yang hari-hari ini yang belum percaya Yesus, karena berita kabar baik mereka dan mereka percaya, mereka menjadi yang awam. Biasa kan begini Bapak Ibu, saya lihat ya, ketika saudara dan saya bertobat terima Yesus kan, roh kita menyala-nyala ya, semangat banget ya. Setiap hari ada maunya ada di gereja kan. Bukan satu minggu sekali lagi bro. Setiap hari kalau bisa ada di gereja, karena baru cinta mula-mula itu kayak Yesus. Ya gereja kalau minggu ibadah nggak cuma 1 kali, kalau bisa 2, 3 kali, 4 kali kalau bisa ikutin terus. Nah dulu saya seperti itu. Pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan, dan saya rata-rata semua sama. Nah, sekarang bagaimana? Banyak pelayan itu katakan minggu lagi. Mulai ini hari Minggu itu udah mau sesuatu yang jenuh, bosan gitu. Minggu lagi rasanya. Makanya datang pelayanan hamba Tuhan banyak di gereja, telat-telat ke gereja, karena predikatnya hamba Tuhan, datang ke gereja terlambat. Berarti kan ya udah ada tanda-tanda ini, Pak Daris ya. Tanda-tanda ini orang-orang yang melayani Tuhan, predikatnya hamba Tuhan, pendeta pula. Pas pelayanan udah datang telat-telat. Nah, berarti kan nih kasihnya hatinya udah mulai suam. Tanda-tanda itu saudara. Ya. Nah, karena itu bagaimana kasih kita hari ini kepada Tuhan? Maka momentum Paskah seringkali kita rayakan ini untuk mengingatkan Anda dan saya kembali kepada kasih Yesus yang mula-mula itu, supaya kita terus bisa ikut Tuhan, melayani Tuhan dengan baik, dengan hati yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Nah, kalau suami istri sebagai contoh, kalau dia tidak lagi punya kasih yang mula-mula, ya sudah, makanya banyak terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena kasihnya mulai suam. Ya, bahkan banyak terjadi akibatnya perceraian dalam rumah tangga. Kenapa? Karena kasihnya hilang. Nah, bagaimana kita mengikut Tuhan? Sama. Kalau kasih kita mengikut Tuhan juga boleh suam. Ada the warning nih. Tanda-tandanya seperti itu saya katakan, udah melayani malas-malesan, datang ke gereja terlambat dan sebagainya. Nah itu udah tanda di mana kasihnya mulai hilang. Nah ini harus dibangkitkan lagi. Makanya momentum Paskah selalu akan mengingatkan Anda dan saya kembali kepada kasih Tuhan yang mula-mula. Katakan amin. Ya. Mengampuni yang kedua itu harus selalu ada, karena Tuhan sudah mengampuni kita lebih dahulu. Walaupun disakiti, walaupun difitnah, tetap Yesus mengasihi. Sayangnya Yudas itu nggak bertobat sih ya. Kalau seandainya Yudas bertobat, ceritanya berbeda Alkitab kita. Sejarahnya. Teman Yudas salahnya dia udah merasa bersalah, gak enak hati dan sebagainya. Ya sudahlah, dia bunuh diri. Saudara. Jangan cari Yudas di surga, maka ketemu nanti kita. Orang yang mati bunuh diri pasti masuk neraka. Bapak Ibu jangan sampai kita karena masalah-masalah terlalu besar kalau kita bunuh diri menyelesaikan itu gak menolong kita. Karena itu adalah upaya neraka serupa surga. Ya. Nah karena itu kita bukan artinya harus berani mati. Yang penting adalah berani hidup, berani menghadapi segala tekanan, tantangan, masalah-masalah hidup. Tapi percayalah, karena Yesus sudah bangkit dan menang, amin. Sama Yesus pasti bisa. Beri tangan buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga kalau bicara tentang pengorbanan Yesus di kayu salib itu. Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5 katakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia ditemukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, ya kan? Kita tahu Yesus menanggung dosa kita.
Ia mati supaya kita hidup. Salib adalah harga yang mahal untuk keselamatan kita. Darah Yesus itu sangat mahal. Baik Bapak Ibu, itu yang harus kita mengerti dengan jelas. Karena darahnya itulah kita bisa menerima pengampunan dosa. Upah dosa adalah maut, kematian. Upah dosa masuk neraka. Bapak Ibu, hari-hari terakhir ini saya mau ingatkan banyak jemaat teman-teman ya. Bahwa untuk kita pertama adalah sementara. Kita semua yang pasti di dunia ini adalah kematian. Pasti mati kita. Yang pasti di dunia tidak ada. Yang satu, kematian itu pasti. Seberapa tua umurmu pasti mati juga. Ya. Jadi yang pasti ini kematian. Nah, tetapi kematian itu adalah hanya sebatas tubuh kita, daging kita. Jiwa dan roh kita tidak pernah mati. Karena apa? Manusia ada terdiri 3 unsur: tubuh, jiwa, dan roh. Kita harus tahu itu. Berarti yang mati itu daging kita. Dari tanah kembali kepada tanah, selesai sudah. Tapi jiwamu, rohmu kemana? Nah, ini harus kita tahu. Karena itu akan tetap hidup. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Artinya kalau kita masuk neraka, kita bisa merasakan panasnya neraka, susahnya neraka, menderitanya neraka. Itu jiwa kita neraka. Roh kita tetap hidup. Roh itu kehidupan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang harus warning buat kita hati-hati kita hidup. Karena hanya 2 jalan. Pertama kita pasti mati. Yang kedua jalannya adalah hanya 2, surga atau neraka. Gak ada di tengah-tengah surga, gak ada di tengah-tengah neraka kita. Dan gak ada yang bicara rohnya gentayangan, gak ada. Tempatnya pasti surga atau neraka, itu pasti. Nah, karena itu saya takut. Karena itu saya takut, saudara. Jangan sampai masuk neraka gitu. Kenapa? Karena itu abadi. Selama-lamanya, saudara. Saudara tidak akan pernah mati, tapi dihukum terus. Saya nggak tahu di sini yang berapa yang paling tua umurnya, saudara. Mungkin adakah yang 70? Yang usia ada 70 lebih. Ada 80 enggak? Itu pun sementara. Hanya 70-80 tahun selesai. Matilah kita secara tubuh. Tapi rohmu kekal abadi. Nah, kalau kita beruntung karena percaya Yesus masuk surga, itu enak banget. Selama-lamanya senang ada surga. Tapi kebayangkan kalau di neraka. Maka kenapa tugas kita penting sebagai hamba Tuhan hari-hari ini menyelesaikan amanat agung, memberitakan kabar baik kepada saudara-saudara kita yang belum percaya Yesus. Berita Paskah ini adalah berita yang sangat fenomenal, sangat dahsyat. Karena ini adalah bicara tentang keselamatan. Beda dengan Natal. Natal hanya kelahiran Yesus Kristus sebagai bayi. Tapi ini adalah bicara tentang keselamatan Paskah ini, sudah. Nah, gereja seringkali salah hal dari sini. Kita tidak terlalu pentingkan Paskah dibandingkan dengan Natal. Natal kita banyak berbuat usaha yang macam-macam, tapi Paskah kok enggak. Paskah ini intinya di dalam kesenangan kita. Nah, itulah arti daripada kehidupan selanjutnya, keselamatan yang abadi tadi saya katakan. Ya, jadi yang terlalu gampang-gampang kita pasti masuk surga. Hanya karena percaya Yesus masuk surga, agak gampang-gampang. Apa yang kita lakukan
di bumi ini sekarang ini mengerjakan keselamatan hati. Apa yang sedang melakukan untuk Yesus? Apa yang memberi untuk Yesus? Apa yang kita berikan untuk Yesus? Sudah korbankan. Yesus sudah berkorban kita untuk kita loh. Nah, makanya saya pikir kita bersyukur kalau kita masih ada di jalannya Tuhan. Kita bisa dalam satu komunitas gereja, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menolong, mendorong. Ini penting komunitas kita. Ya, kalau kita punya teman-teman yang positif, kita jadi positif. Tapi kalau teman-teman kita negatif, habislah kita. Makanya sekarang kan kita lihat kondisi Indonesia. Indonesia ini bangsa yang besar, negeri yang kaya, ya. Tapi bagaimana, kita kan belum benar-benar merdeka ini kan, masih banyak yang susah, yang miskin, lantar. Kenapa? Padahal tanah air kita ini besar, kaya. Kemarin saya baru pulang dari Papua. Berapa bulan Februari saya ke Papua, ke Timika, karena ada gereja kita di sana. Di Timika, di Papua. Lalu kepala Timika ngomong saya begini, Pak, asal saya diajak ke Freeport. Freeport itu tempat emas ya. Dia bilang, Pak, ini gunung Freeport ini, Timika di gunung ini sampai hari ini belum selesai habis emasnya. Masih digali, masih ada berarti. Dan itu sudah begitu menghasilkan sangat banyaknya, memberkati banyak. Sayangnya Indonesia nggak kurang menikmatinya gitu. Dapat sih, tapi kurang menikmati. Tapi dikatakan begini, di Papua ini masih ada 7 gunung emas. Ada 6 gunung emas lagi yang belum digali. Dan yang luar biasa lagi, ada emas itu bukan di bawah gunung seperti yang di Freeport. Di atas gunungnya itu ada emas semua. Gak usah digali dalam-dalam kayak di Freeport. Kalau kita kan mau digali kan kayak lembah gitu kan. Ini di atas gunung emasnya. Tapi satu kali kakak saya dari Jayapura pernah dia bilang, saya dikasih singkong dari Jayapura di bawah itu. Masih asli begitu, taruh di semacam karung lah di bawah. Ngapain lu kasih singkong, gak ada harganya. Tetapi ketika sampai di Jakarta, dibuka-buka mau dimasak, itu tanah yang nempel-nempel sama singkong itu ada warna emas-emas. Gila, singkong tambah dan nempel emas mahal yang mana? Buset. Dia dari Jayapura. Sebenarnya saya punya kakak ipar saya itu memang orang Jayapura, tapi Chinese Jayapura. Dia pulang ke Jayapura, maka dikasih singkong dengan Ibu Agi itu orang Jayapura. Nah, dari situlah saya bilang, berarti tanah Papua ini memang mengandung emas loh. Ada orang Papua nggak? Sudah saya. Jadi saya percaya. Bayangkan ya, kalau itu satu gunung aja belum habis itu sudah begitu besar hasilnya, apalagi 6 gunung lagi. Gila saya bilang. Tapi kenapa Papua ini ingin merdeka? Karena seolah-olah masyarakat Papua kan nggak menikmati. Ada satu lagi yang mereka hasilkan saya lupa. Baru saya buka di media seperti itu. Ada lagi yang dihasilkan oleh Papua. Itu yang di Amerika, orang Tiongkok, orang Amerika ini kejar ini. Ini sesuatu yang bisa membuat sesuatu yang lebih lagi untuk dunia ini, hasilnya lebih dahsyat lagi dari sebatas emas. Ya, wah saya bilang ini luar biasa Papua ini. Nah lalu kemarin saya dapat tahu lagi dari satu teman mengenai LNG di Aceh, gas alam itu terbesar di dunia ada di Aceh. Waduh, artinya apa? Kita punya gambaran betapa kayanya Indonesia ini. Itu tangan dulu deh. Kita orang Indonesia tuh bangga, tapi sayangnya nggak dikelola baik.
Karena masih ada yang korupsinya juga. Nah, saya baru pulang belum lama dari Bangka. Bangka hasilnya apa? 5 ya? Nah, ketika saya pulang dari Bangka, saya lihat, Bangka ternyata pantai-pantainya lebih indah dari Bali. Saya baru pertama kali ke Bangka. Pantai-pantainya tuh lebih indah dari Bali. Memang Bangka itu cuacanya panas aja karena mungkin dekat laut kan ya. Keliling laut itu panas. Tapi itu kalau dibikin tempat wisata betul-betul fokus, wah ya, Bali bisa lari. Cuman Bali kan menangnya apa? Mereka orang-orang Bali itu orang seniman. Bali memang agak berbeda karena orang-orang Bali itu seniman. Gak pernah bosan tempat kita di Bali kan ada gereja juga. Ya. Itu gak pernah membosankan kembali. Kenapa? Karena mereka seni, orang-orang seni. Semua sama ada dikerjakan bagus, indah. Bali. Tapi kalau bicara pantainya, saya lihat ke Bangka lebih indah Bangka. Soalnya panas aja Pak. Ada dekat lautannya panas. Tapi kalau itulah kenyataannya, makanya belum bisa dikembangkan. Sebetulnya kalau mau dikembangkan itu bagus. Jadi dengan cara ini jangan kata lain, ada Bali, ada Bangka, ada tempat-tempat yang bagus. Belum lagi kalau ke daerah Ambon, Maluku, Sulawesi itu, waduh bagus-bagus. Ke Manado, saya pernah ke Manado, bagus juga. Manado itu kota, tapi bisa di atas gunung, bisa di bukit, dan di atas di bawah pantai kan. Ada orang Manado kan? Dia bisa bukit tapi juga di pantai. Manado itu kotanya aneh. Itu Manado. Atau Nias nih, saya belum pernah ke Nias ya lalu. Bagus pantainya kan. Itulah Indonesia. Wah, kalau saya keluar negeri, kalau di Indonesia mah, aduh, Indonesia mah Pak sama nggak dikelola dengan baik. Misalnya bisa begini contoh, ya. Kebersihannya kurang, kotor, gak dijaga keindahannya, kebersihannya tidak dikelola baik. Padahal kalau dikelola baik, nggak ada luar negeri juga jangan kakak kita. Nah itulah ada gambar ini saya mau sampaikan buat teman-teman, bapak ibu ya. Kita ini kaya. Nah kenapa masih rusak secara ekonomi sebagai politiknya? Makanya kita berdoa. Kita harus berdoa. Bagaimana caranya untuk mengubah ini? Kita perlu Tuhan tolong. Supaya betul-betul kekayaan yang Indonesia punya ini menjadi berkat buat kita semua. Ya, Indonesia kalau terlalu banyak hal sebetulnya. Nah harus kembali kepada firman Tuhan. Berjalan dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya Yesus, itu tugas Anda dan saya. Ya, kita harus terus-menerus berdoa untuk bangsa kita, negeri kita, orang-orang Indonesia ini. Supaya Tuhan tolong mereka, supaya mereka boleh mengalami revival, pembangunan rohani. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, maka saya katakan pasca ini momentum gereja. Beritakan kabar baik ini kepada banyak orang. Mulai dari rumah tangga kita, keluarga kita, yang mungkin hari-hari ini masih belum sungguh-sungguh percaya Yesus, yang mungkin hari-hari ini ibadah mereka mulai kendor, ya, mereka mungkin sudah menghilang dari gereja, sudah lagi ibadah. Mulai dari Yerusalem kita dulu, keluarga kita dulu. Ya, anak-anak kita di mana sekarang? Apakah mereka masih beribadah? Apakah anak kita masih sungguh-sungguh ikut Yesus? Di mana mereka hari ini? Itu juga ada mereka kembali ke gereja, ibadah, ikut Tuhan. Itu tugas Anda dan saya supaya revival ini ke bawah dalam pribadi kita dan keluarga kita. Sungguh-sungguh. Ingat saya katakan tadi, bukan cukup percaya Yesus selamat. Enggak, hati-hati. Kita tertipu sama setan nanti. Ya udahlah, biarlah. Biasa percaya Yesus, tapi dia pergi kemana-mana, ada di gereja hari Minggu.
nggak ikut melayani, nggak banyak yang dikerjakan buat Tuhan. Gak apa-apa Kristen sih, oke, gak apa-apa, kata iblis. Senang aja, happy aja. Nah, ini Bapak Ibu yang kita harus sadari. Anak-anak kita, cucu kita, mantu kita, keluarga kita, sadari mereka sadar. Ya, kadang-kadang kekayaan, kesenangan hidup kan seringkali menindakbobokkan kita. Usah ikut Tuhan loh. Kita ini tidak bobokan. Iblis setan memberi kita fasilitas-fasilitas yang membuat kita menjadi lupa Tuhan. Ketika ada makanan di meja makan kita setiap hari, kita bisa lupa berdoa loh. Karena makanan sudah tersedia. Tetapi ketika tidak ada makanan satu hari di rumah kita mungkin nangis-nangis berdoa. Beda kan? Kalau setiap hari di meja makan kita sudah tersedia makanan, kita bisa lupa berdoa, bersyukur, berterima kasih. Tetapi ketika satu hari tidak ada makan apapun di rumah kita bisa nangis-nangis berdoa sama Tuhan. Makanya iblis tahu, udah gue kasih enak aja terus, supaya nggak usah ke gereja lagi, nggak usah berdoa lagi, nggak usah baca Alkitab. Dicampurkan sama setan. Lu Kristus nggak apa-apa, ayo senang. Seolah-olah kan diberkati, udah ada villa, ada rumah bagus, mewah dan sebagainya. Ya sudah, nikmati aja. Kalau penting nggak usah ke gereja lu, nggak usah dengar firman, nggak usah doa. Lihat apa? Akhir zaman, hari ini dibuatnya seperti itu. Maka banyak orang-orang Kristen yang tidak lagi beribadah sungguh-sungguh, nggak lagi ada yang mau banyak melayani Tuhan. Dibuatnya seperti itu. Nah, kembali kepada tema kita hari ini, Bapak Ibu. Ya, bicara tentang Paskah itu, kasih yang mengampuni dan rela berkorban. Nah, kesimpulan saya adalah kasih Yesus tidak terbatas. Pengampunannya sempurna, pengorbanannya menyelamatkan. Nah, bagaimana respon kita? Respon Anda adalah saya harus percaya Yesus lebih sungguh lagi. Amin. Ya. Yang kedua, bertobat sungguh-sungguh. Jangan main lagi dengan iman Kristen kita, main-main dengan kekristenan kita. Yang ketiga, hiduplah dalam kasih dan pengampunan. Jangan simpen sakit hati, kebencian, dendam, udah itu udah harus lepas. Itu sampah semua. Ya. Nah, karena itu artinya adalah hari ini adalah kesempatan kita bersyukur bisa ibadah. Sebetulnya saya ada urusan lain nih Pak Gulo, tapi karena sudah jadi saya harus datang. Kalau sudah jadi maka KFC nih Pak, ya sudah jadi saya harus datang. Ya sudah, ya makanya saya suka cita ada di sini. Ya, itulah kasih Tuhan. Ya, jadi kita harus kesempatan apa? Terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, terima pengampunan dari Yesus. Yang ketiga, hiduplah dalam kasih Tuhan. 3 hal ini, ya, kasih, pengampunan dan pengorbanan. Ikut Tuhan Yesus. Mereka akan menolong Anda dan saya akan bisa terus ikut Tuhan. Kita nggak selalu kuat, Bapak Ibu. Kita bukan Superman. Kita perlu kasih. Kita perlu teman-teman yang baik. Yang saya katakan teman yang baik itu adalah sahabat saya. Pak Paul dulu ini sahabat saya, teman baik saya. Pak Darius sahabat saya, teman baik saya. Ya, teman-teman baik semua di sini, sahabat-sahabat saya. Saya membangun persahabatan sekarang, bukan sebatas pertemanan. Persahabatan itu lebih daripada seorang saudara. Betul ya? Saya banyak saudara-saudara, tapi mereka jauh dari saya. Tapi saudara-saudara yang dekat sama saya di gereja, ketika saya masalah, siapa yang menolong saya? Saudara saya atau teman-teman di gereja? Teman-teman di gereja.
Saudara saya jauh-jauh ngomong, bagaimana menolong saya ketika saya terjadi sesuatu di sini. Tapi teman-teman yang dekat inilah menjadi sahabat-sahabat yang bisa segera menolong. Dan ada apa pasang? Langsung mereka datang, tolong saya. Itulah sahabat-sahabat saya. Saudara banyak saya ribuan saudara saya, dan dari berbagai suku. Ya, karena kawin silang begitu. Maka wajah bukan Chinese, wajah bukan Indonesia, nggak tahu. Dapur-dapur saudara. Ya. Jadi kalau misalnya ada pesta keluarga kami itu udah dapur-dapur dari Manado, dari Batak, dari Sunda, dari Betawi, itu kumpul semua. Beda-beda suku. Itu keluarga kami Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi itulah luar biasa Tuhan. Saya beruntung saya punya banyak orang baik bersama saya. Ya, itulah hati saya. Biarlah lebih lagi bisa cinta Tuhan mengasihi kita semua. Kita nggak membeda-bedakan siapapun. Kita sama di hadapan Tuhan. Bawalah kerendahan hati kita. Amin. Karena kita bukan siapa-siapa, saudara. Ya, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, kita bukan siapa-siapa, tapi karena Tuhanlah membuat kita sesuatu yang baik buat hidup kita. Itu karena Tuhan. Karena Dia sudah mati dan Dia sudah bangkit. Tuhan berkati. Itu karena buat Tuhan. Yuk kita berdiri, kita dalam doa. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba mau bersyukur pagi ini kami ada sama-sama dengan para sahabat-sahabat Tuhan di tempat ini. Terima kasih semua anak-anak kasih Tuhan. Engkau telah lebih dahulu mati bagi kami dan Engkau hidup bagi kami, sehingga kami harusnya mati, tapi kami dihidupkan kembali. Ada satu jaminan keselamatan, hidup yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Biarlah apa yang hamba sampaikan buat hamba Muslim, memeteraikan itu di hati kami semua. Firman, nasihat, bimbinganmu biar terus ada dalam hati dan pikiran kami, menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melakukan satu tindakan yang benar. Karena kami tahu Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Kami boleh mengasihi sesama kami, lebih lagi mengasihi Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan Pak Pendeta Bogulo, Pak Pendeta Darius, berkati kami semua teman-teman sahabat yang ada di sini, sehingga pelayanan-pelayanan mereka terus berjalan, terus dan terus sampai Tuhan datang menjemput kami pulang. Terpujilah nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Indah hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar
Oke, yang tahu. Boleh berdiri? Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk bersama Yesus lakukan. Yesus adalah nama Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Yesus adalah nama Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Saya berikan untuk Pak Darius untuk berdoa syafaat. Shalom saudara. Shalom. Saya mau share sedikit saudara. Kalau tadi sempat disinggung bahwa Indonesia kaya, tapi masih banyak korupsi. Saudara tahu nggak? Sebenarnya yang punya kunci itu anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Ketika gereja berdoa, ketika hamba-hamba Tuhan berdoa, ketika anak-anak Tuhan berdoa, iblis gemetar. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau sampai hari ini Indonesia belum benar-benar merdeka, gereja hamba Tuhan, ya gereja ya Pak Paul, ya, gereja hamba Tuhan itu bersalah sebenarnya. Ya, jujur gereja itu kalau berdoa sedikit sekali yang berdoa, betul ya Pak? Gereja yang punya 500 jemaat paling kalau suruh berdoa paling cuma 15 orang, 20 orang. Ya. Betul, bro. Termasuk di Provo Indonesia ini. Di Provo Indonesia ini katanya Pak Paul di Harapan Indah itu banyak gereja. 80 gereja. Tapi yang berdoa cuma sekitar puluhan saja. Ya. Mereka katakan saya juga udah berdoa di, iya nggak apa-apa. Doa itu makin banyak berdoa, makin banyak berkatnya. Ya. Tuhan Yesus pada waktu pertama kali pelayanan dicatat di Alkitab, Dia memberitakan supaya manusia bertobat. Di tempat kami, saudara, kami tekankan jemaat pengerja semuanya hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Jadi jangan dikira kita udah jadi pendeta nggak perlu bertobat. Ya Pak Samuel, justru pendeta itu harus banyak bertobat supaya terjadi pemulihan. Ya, mari kita yakini Indonesia ada di dalam kita sebagai pendoa-pendoanya Tuhan. Sebab saudara tahu nggak, doa yang sampai ke tahta Bapa di surga adalah doa orang percaya. Kalau doa mereka doa yang omong-omong, doa yang sampai ke pelafon saja. Kenapa? Karena doa kita membawa satu nama yang maha kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita minta ampun dulu. Tuhan Bapa di surga, kami sebagai jemaat, kami sebagai pengerja, kami sebagai hamba-hambamu, kami kurang berdoa. Kami kurang sehati untuk bersama-sama berdoa bagi Indonesia. Sebabnya kami minta ampun ya Bapak. Kalau di dalam gereja kami masing-masing hanya ada segelintir orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, yang lainnya kurang berdoa.
Bahkan ketika di meja makan kami banyak makanan, kami kadang lupa berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami minta ampun ya Tuhan Yesus. Kami minta ampun sebagai hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu ya Bapa. Biar kami diberikan hati, roh yang berdoa, roh yang selalu ingin bersekutu dengan Tuhan Yesus, roh yang selalu ingin membangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya Indonesia ada di dalam tangan kami, di dalam doa kami, di dalam nama Yesus Kristus Allah kami. Uramaya satakarala Bapa. Kami mintakan ampun Tuhan buat kami, buat gereja-gereja, buat hamba-hamba-Mu yang banyak kali sibuk dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, kurang berdoa. Sebabnya ya Bapa, beri kami hati yang berdoa, biar pagi-pagi hari seperti Tuhan Yesus, pada waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus sudah bangun dan mencari tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Demikian ya Bapa, kami hamba-hamba-Mu juga para pelayan-Mu, jemaat-Mu, biar kami bangun pagi-pagi mencari wajah-Mu, berdoa kepada-Mu Tuhan, sebab banyak beban doa yang harus kami bawa kepada-Mu Tuhan. Dan Engkau telah berfirman Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya Tuhan Yesus, kami berbeban berat, kami letih lesu melihat bangsa kami, melihat orang-orang di Indonesia ini yang hanya mengingat dirinya sendiri, yang korupsi, yang tidak memperdulikan orang lain. Terlebih di Papua, Engkau memberikan 7 gunung emas di sana, tetapi saudara kami di Papua hidup di dalam kemiskinan. Ya Tuhan Yesus, ampuni kami ya Bapa, biar kami berdoa, orang-orang yang serakah itu dijamah oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang korupsi itu dijamah oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka mempunyai hati untuk mengasihi bangsa ini. Mari Tuhan Yesus, biarlah Indonesia dipagari dengan tembok api kudus-Mu, sehingga kuasa-kuasa kegelapan, sehingga iblis tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh membinasakan, tetapi biarlah Yesus yang datang itu memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami semua. Kalau hari-hari ini kami belum memenangkan banyak jiwa ya Bapa, ada 280 juta orang di Indonesia, hanya sekitar 10% saja yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapa, kami minta ya Tuhan Yesus, kami minta jiwa-jiwa ya Bapa, lawat jiwa-jiwa ya Tuhan, jamah jiwa-jiwa, buka pikiran mereka agar mereka bisa melihat kebenaran Kristus di dalam pikiran mereka, buka hati mereka agar mereka membuka hatinya bagi Tuhan Yesus. Biar Engkau masuk mendapatkan mereka, Engkau jamah mereka Tuhan. Iralabaya sandarala Bapa, biar gereja-Mu Tuhan selalu terbuka bagi jiwa-jiwa ya Bapa. Biar gereja-Mu Tuhan boleh dipakai sebagai alat-Mu untuk memenangkan banyak jiwa ya Bapa. Juga di Prepo Indonesia ini Tuhan, Engkau memberikan pengurapan, Engkau memberikan kuasa kepada Prepo Indonesia untuk menjangkau jiwa-jiwa, khususnya kaum marginal yang setiap hari Senin kami melayani mereka. Biar Tuhan tidak memberikan cuma makan dan minum saja, tetapi hati yang rindu untuk menerima keselamatan daripada-Mu Tuhan. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia bisa diselamatkan. Hanya nama Yesus saja yang bisa menyelamatkan manusia. Itu sebabnya ya Bapa, biar kami terus berdoa bagi jiwa-jiwa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan Yesus, mujizat terjadi di tempat ini. Mari angkat tangan kita. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan
kita berdoa buat presiden kita, Presiden Prabowo, yang mempunyai hati untuk bangsa ini. Biar kita berdoa supaya Tuhan berikan kewibawaan, Tuhan Yesus memberikan hikmat kepadanya, Tuhan Yesus memberikan otoritas untuk menghapuskan segala yang jahat di bangsa ini, untuk memberkati bangsa ini. Iralabaya sandaralabaya sandaralabaya sandaralabaya. Kami percaya, oh Presiden Prabowo itu berasal daripadamu Tuhan, sebab Engkau yang menetapkan para pemimpin di bangsa ini. Kami berdoa ya Bapa, mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Bapak Presiden Prabowo, Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa untuk membawa Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik, Indonesia adil dan makmur, Indonesia yang dihapuskan korupsinya, Indonesia yang memperhatikan masyarakat, khususnya masyarakat yang miskin, masyarakat marginal, masyarakat yang di daerah-daerah Surabaya, Sandaralabara, masyarakat yang terbelakang. Ya Tuhan Yesus, pakai dia sebagai alat-Mu, sebagaimana Engkau memakai Kores Surabaya, demikian Engkau memakai presiden kami Tuhan. Iralabaya Sandaralababa. Kami berdoa buat wakil presiden dan para menteri, biar mereka bersatu hati, satu visi untuk mengasihi bangsa ini, untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Iralabaya Sandaralabaya Sandaralabaya Sandaralababa. Iralabaya Sandaralababa. Daralaya ralaya ralaya Sandaralaya ralaya. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan-Mu, Bapak Pendeta Samuel Hanadi. Ya Bapak, pakai dia dengan dahsyat dan luar biasa. Pakai dia juga untuk selalu memberkati Prepo Indonesia. Jika dia punya kesempatan, biar dia boleh bergabung di tempat ini Tuhan, untuk menyemangati kami, untuk para pendoa-pendoa. Berdoa bagi Umas yang hari ini sudah bersama dengan kami juga. Biarlah usia emas ini mereka nikmati bersama dengan Tuhan Yesus. Biar kami para lansia juga berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Kami rindu terus diberi kesempatan untuk memuji, membesarkan, mengagungkan nama-Mu. Kami berdoa buat setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami berdoa buat Saudara Daniel yang melayani musik kami ini. Kami berdoa buat Ibu Evi yang melayani musik kita. Kami berdoa buat para singer, buat setiap orang yang ambil bagian di tempat ini. Kami percaya apapun yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Haleluya. Ralabaya Sandaralababa. Kami berdoa juga buat pelayanan, buat kaum marginal di bawah ini ya Bapa. Lawat mereka Tuhan, belas kasihan-Mu buat mereka ya Bapa. Biar mereka merasakan kasih-Mu Tuhan, di dalam pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Ralabaya Sandaralabaya Sandaralababa. Inilah doa kami Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Yang kata berkat katakan amin. Diberkati tubuh, roh dan jiwamu, diberkati keluargamu, diberkati pelayananmu, diberkati bisnismu, diberkati studimu, dan diberkati gerejamu. Kita pula membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa yang telah nyata dalam Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai siang hari sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita di awan-awan permana. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kemuliaan Tuhan Yesus. Kami dulu Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada Ibu Evi atas nama pelayan-pelayan Pray for Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pak Samuel yang menjadi saluran berkat bagi kita hari ini. Bapak Ibu, Pray for Indonesia bukan untuk hanya satu gereja atau tanah aster. Kita sudah merintis melalui doa ini dengan Pak Darius, Pak Devi, sebenarnya sudah 10 tahun yang lalu ya Pak ya. Tapi 5 tahun yang lalu kita katakan Pray for Indonesia tetap buat di tempat ini. Dulu pindah-pindah di Solideo di sini. Saya bersyukur karena memang Pray for Indonesia tidak memakai nama satu gereja, malah semua, bukan juga GBI ya, bukan juga GBI, semua gereja yang ada di Medan Satria. Hanya
untuk semua yang mengambil bagian itu beberapa gereja saja, ya, yaitu GBI Master, GBI Hati Kudus, GBI Solideo, GBI Philadelphia, Pak Samuel, ya. Jadi tidak semua, tadi baru saya ngomong bagi dalam 10 gereja. Di sini kalau kita mau pelayanan sebenarnya bukan hanya hari Senin, Selasa, Rabu bisa kita buat semua. Masa Pak Haji di belakang dia tahu sudah 2 tahun kita buka, dia buka pelayanan makan gratis 300 orang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Masa gereja nggak bisa buka seperti itu? Bisa. Gereja 80. Kita ini ada beberapa orang, saudara. Setiap hari Senin udah mau masuk tahun ke-5. Tapi masalahnya ya tadi berdoa itu. Hari ini saya undang loh. Wadah kerja semua gereja. Kita siapkan makan siang juga enak, saudara. Sampai saya posting juga makanannya, saudara. Ada kebersamaan, gitu kan? Ada kerinduan. Dan hamba Tuhan ya sudah 4 orang ini puji Tuhan, sudah kita doakan nanti ya, supaya ya Pak Samuel luar biasa dukung dia ya. Semua pelayan di sini melayani Pak. Hati Kudus, apalagi Hati Kudus itu dari awal mengawali, saudara. Ya semua ini bukan nama gereja, tapi nama Tuhan Yesus. Ya, berarti saya bilang tadi. Jadi kalau saya camat sekarang itu jauh ya, Pak, terima kasih Pak, udah dikasih makan warga saya yang terima kasih gereja. Saya bilang ini gereja kami yang di Tenda Satu. Jadi nggak bisa ngomong satu, saudara, supaya keseluruhan bahwa gereja itu ada dampaknya di kota ini. Kalau aku baru 4 gereja. Ya. Jadi ini hal yang satu hal. Kita di bawah itu, saudara. Nilai-nilai kekristenan kita tidak hanya kasih makan. Kalau kasih makan di belakang lebih hebat lagi. Bisa setiap hari. Tapi ada satu visi yang Tuhan berikan. Kita datang bukan untuk melayani, tapi melayani mereka. Waktu kita melayani seperti Yesus datang kepada jiwa-jiwa. Nah itulah nilai-nilai yang kita berikan. Sekarang kita udah berdoa. Dulu kita nggak ada doa, saudara. Karena ada beberapa termasuk jangan doa nanti kristenisasi. Enggak. Kita jelaskan, kita ngomong. Kenapa kita harus berdoa? Karena berkat makanan ini kan dari Tuhan. Orang-orang yang sumbangkan kita doakan mereka, donatur. Ya. Kita doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tapi nilai-nilai doa kita itu tentang Yesus, bagaimana atas keselamatan. Ya. Makanya dari jam 8 kita sudah buka di bawah itu. Kopi, teh manis, susu silakan minum. Di situ sebenarnya kita bersaksi dengan mereka. Kalau untuk makan siang ini waktunya nggak ada lagi. Saya mengundang Bapak Ibu. Jam 8, jam 9 sudah ada dari mereka tadi beberapa orang, ada 10 tadi udah ngobrol dengan Pak Tema. Makanya Pak Tema saya bilang, aja ngomong. Disitulah nilai-nilai sebenarnya kesaksian kita. Ya, saya percaya Private Indonesia ini bukan hanya untuk Bekasi, seluruh Indonesia. Ya, lanjut terus Bapak Ibu, terima kasih Pak Sam. Nanti Bapak Ibu kita berfellowship dulu di atas ini. Nanti jam 12, kali ini sedang 12 bawah saya bilang baru makan, biasanya sedang 12. Kita dulu supaya kita bisa naik. Bu Evi silakan, Bu Evi, maaf saya banyak sekali waktu diambil. Bu Evi bilang stop gitu. Oke, pengumumannya adalah seperti biasa Senin nanti. Ya. Jadi Senin nanti tetap ada Pray for Indonesia disertai dengan pelayanan kaum Maricina di jam 9.30. Nanti yang siapa yang melayani akan saya share di grup ya, seperti itu. Dan yang kedua, saya mengundang untuk hambanya Pak Sam dan juga Pak Paul. Pak Darius saja. Ya, silakan Pak Sam, nanti Pak Darius. Kami dari Pray for Indonesia ada cenderamata kenang-kenangan pada Pak Sam yang sudah menjadi berkat. Iya, Agus tolong ya. Oke, biar saya juga Ini masuk RCTI. Harus mau kalah ya. 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2.
sehati Pak, Puji Tuhan. Sehati ya? sehati Pak, karena kita melayani bukan untuk dilayani ya. Di situ dulu. Ya, Agus. Oke. Jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu. Saya ulang untuk setiap kita yuk. Langsung duduk yuk kita foto. Oh ya, betul sekalian ya. Foto resmi dulu ya. Kasih perintah gayanya gimana? Resmi. Oke, siap. 1, 2, 3. Ganti gaya lagi. Ya, oke. 1, 2, 3. Salam komando. Komando. Semangat. 1, 2, 3. Baru sehati. Nah, di dadanya. 1, 2, 3. Video ya Pak. Video itu mati ya. Pray for Indonesia. Kami datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yes. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Pak. Syukur atas pelayanan Referendum Indonesia hari ini. Kami percaya setiap doa kami Tuhan nyatakan kuasa dan jawaban daripada Tuhan, dan kami akan lihat perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi atas Kota Bekasi dan Jabodetabek dan Indonesia. Di sementara juga kami akan menikmati berkat jasmani, makan dan minum yang kuduskan, berkait tangan-tangannya menyediakan, bahkan juga yang memberinya Tuhan berkali lipat ganda kepada mereka semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, yang pertama. Kita nggak lihat kamu suku apa ya, suku Sunda, suku Batak, suku nggak ada di sini. Semua saudara. Jadi kalau soal sebenarnya kita silaturahmi setiap hari Senin, itu yang kami harapkan. Di mana Bapak Ibu ini saudara kita semua. Ya, hanya saya minta maaf kalau ketemu di jalan, saya nggak bisa hafal semua. Ada yang teriak, Pak Haji, Pak Paul, saya bilang, saya bukan Pak Haji, Pak Pendeta. Karena saya pakai topi itu ya. Ya, jadi rasa persaudaraan itu penting. Ya, ada yang dari suku ini, ada yang dari agama ini. Kita lihat di sini kita bersatu. Ya, makanya saya bersyukur di tempat ini Bapak Ibu. Nanti setelah makan ini jangan langsung pulang. Karena dalam rangka Paskah ini ada sesuatu yang kita kasih, tapi bukan sembako, tapi pakaian, ya. Jadi nanti sudah diatur oleh pelayan, ya. Nanti dengan tertib. Kenapa? Karena kita rindu semua di sini beda dengan yang lain. Ya mungkin orang antri panjang gimana. Kalau kita di sini kasih duduk, baik. Kita bersama-sama makan minum, kurang air tambah. Mau minum kopi silakan, mau minum teh silakan. Ya, jadi kebersamaan. Silakan Bapak Ibu dekat di sini ya, dekat di sini. Tolong dibantu, ada kursi-kursi yang kosong lagi di sini ya. Itu ada kursi yang dikasih makan di situ. Bisa duduk langsung duduk di tempat. Ada di dalam lagi. Pak Tema mana ya? Kursinya masih banyak di dalam. Ya, oke. Silakan. Ya. Kursi ditambah lagi. Ayo anak-anak juga boleh. Jadi kita tetap menjaga. Ya, kalau dia sakit stroke, ya datang ke sini. Karena dia lagi dilayani kan, salah. Jadi yang datang ke sini orang-orang yang yang penting ada di sini dia, ada kupon pasti ada makanannya. Karena anak-anak dikasih banyak ibu. Soal untuk jenis pakaiannya itu nanti, ya. Oh, nanti kita doakan ya. Kalau untuk baju pakaian, ya mungkin ada diskonnya. Jadi bisa kasihan.
Ibu terima saja, tak usah dipilih-pilih. Langsung kalau memang dia 3 orang kasih 3 satu keluarga. Semua tertib. Semua tunggu gilirannya. Ya. Tunggu gilirannya akan dibagikan baju-baju. Jangan berdiri, duduk di tempat. Duduk di tempat. Pelayan yang akan menghampiri Bapak Ibu untuk memberi. Duduk di tempat. Satu orang. Ada anaknya. Ada anaknya di sini. Udah yang di rumah berapa orang? Bukan. Yang dikasih yang ada di sini bukan yang di rumah ya. Boleh pulang yang sudah ambil. Yang sudah ambil pulang. Kita akan usul dengan caranya pagi-pagi sudah ambil. Jangan ditukar-tukar, apa yang sudah dikasih itu terima. Ya, jangan ditukar-tukar. Ya, sudah ada silakan juga semua ya. Saya juga dapat ya. Semua di sini yang ada ya. Tante belum tapi ya. Oh, si anak Adiana dirawat. Nanti bawa ini di motor. Yuk, teman-teman yang bapak-bapak yang bisa ya. Lapor diri, kita maju ya. Bajunya belum dikasih. Ini belum dapat ibu ini katanya. Belum dapat. Benar, belum dapat. Kalau udah dapat ngapain kesini